Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kaum muslimin wal muslimat, secara khusus jamaah pecinta ahli para pemakmur Masjid Nurul Hidayah Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia yang Allah muliakan. Pada hari ini, sejak hari ini dan hingga saat ini, siapapun kita, dimanapun kita, tentunya punya harapan yang sama. Yang pertama, Allahur Rabbul Alamin ingin senantiasa membersamai kita semuanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin rasanya selalu memberikan kesehatan zahir dan batin kepada kita semuanya. Allahur Rabbul Alamin diharapkan untuk selamanya mencukupkan rizki, anugerah, kekayaan, harta benda yang berkah, mudah didapat dan mudah pula dibelanjakan untuk biaya ibadah kita di hadapan Allahur Rabbul Alamin. Bahkan mungkin juga lebih dari itu, kita pastikan sejatinya setiap kita berharap agar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, di antaranya secara khusus pada masa pandemi COVID-19 ini, senantiasa Allah memberikan kesehatan zahir dan batin kepada seluruh muslimin dimanapun berada. Tidak terkecuali kita juga memohon kepada Allahur Rabbul Alamin agar negara Republik Indonesia beserta siapapun yang menyintai, menjaga, memelihara, mengawal dan terus-menerus memberdayakan potensi kekayaan alam dan sumber daya manusianya senantiasa disertai oleh Allahur Rabbul Alamin, sehingga cita-cita baldatun thayyibatun warabun ghafur yang penduduknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kita harapkan, dan harapan kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kita kepada Allahur Rabbul Alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang Allah muliakan, namun perlu juga kita mengingat apabila Indonesia sampai detik ini termasuk kategori negeri yang kaya raya, gemah ripah loh jinawi, dengan berbagai macam sumber daya alamnya, disertai sumber daya manusia sebetulnya tidak bodoh-bodoh amat. Akan tetapi yang diminta oleh Allahur Rabbul Alamin, apakah kekayaannya setitik ataupun apalagi lebih dari itu, hanyalah satu, yaitu bersyukur kepada Allahur Rabbul Alamin. Dalam bahasa agama, syukur, tawakal, termasuk ikhlas, bahkan sobar, berserah diri kepada Allahur Rabbul Alamin, sebetulnya menjadi paket yang tidak boleh lepas dari jiwa dan raga manusia, apalagi manusia itu sendiri sebagai makhluk yang berilmu, bertauhid, dan ahli ibadah, termasuk memiliki kesadaran akan semua itu. Namun pada tataran implementasi, tentunya mari kita sama-sama untuk mengkaji sejenak bahwa Allahur Rabbul Alamin telah memberikan multipotensi dasar kepada kita semuanya. Apabila dihubungkan dengan materi ataupun judul yang diamanatkan kepada diri saya, bagaimana ikhtiar kita untuk mewujudkan pribadi yang tawakal dan ikhlas dalam rangka menjalani hidup dan kehidupan
sebagai manusia yang mulia yang sudah Allah ciptakan sebagai sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani Adam. Demikian juga kita meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa. Lebih dari itu, Allahu Rabbul Alamin tidak butuh atas pengabdian setiap hambanya. Dan walaupun setiap hamba menjadi manusia yang paling bersyukur di antara makhluk-makhluk yang ada, maka derajat kemahaan Allah dan kemahagagahan Allah, kemahamuliaan Allah, kemahakayaan Allah Rabbul Alamin tidak pernah akan terpengaruhi setitik sekalipun oleh hasil kinerja ibadah seluruh makhluk dan hambanya. Demikian juga apabila manusia dalam hal menjalani hidup dan kehidupannya mencopot diri dari panduan Allah dan Rasul-Nya, maka Allah tidak pernah akan rugi. Oleh karena itu, setiap pengabdian manusia itu semuanya total hanya untuk kemuliaan manusia itu sendiri dan untuk menjaga potensi dasar yang sudah Allah lekatkan pada setiap manusia. Berbicara tawakal, tawakal itu sampai detik ini boleh jadi diformulasikan oleh orang demi orang, oleh pakar demi pakar, ahli demi ahli, sebagai sebuah kepasrahan total. Tetapi bagaimana implementasi dari kepasrahan total itu sendiri? Apakah kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Allah, saya ini sakit, tapi saya tidak mau berobat. Saya tidak mau makan, tidak mau minum, tidak berolahraga, tidak mandi, tidak cuci tangan, dan lain sebagainya. Saya menyerahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Kuasa. Saya total ya Allah berserah diri kepada Engkau, tawakal saja. Ketika ada manusia yang demikian, cara berpikir dan cara mengimplementasikan produk fikirnya, maka ia sesungguhnya sedang tidak menjalani prosesi tawakal di hadapan Allah Rabbul Alamin. Jika kita akan melihat bagaimana Islam mendudukkan manusia sebagai manusia yang sempurna, baik secara fisik, demikian juga secara non-fisik. Mungkin juga ada di antara manusia yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kata demi katanya, ataupun lewat tulisan demi tulisannya. Ya Allah, saya ini bodoh, tetapi Engkau Maha Kuasa. Ketika Engkau menguasakan kami untuk menjadi orang yang cerdas walaupun tanpa belajar, maka Engkau Maha mengetahui dan Maha mampu. Dan kami sadar bahwa Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mungkin juga ada manusia yang berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah, kami mah rakyat, tidak bisa berbuat apapun juga. Sedangkan Engkau Zat yang Maha Kuasa. Maha mudah bagi Engkau untuk mengubah penguasa yang zalim menjadi penguasa yang adil. Maha mudah Engkau membolak-balikan hati setiap manusia, termasuk para penguasa yang ingkar janji menjadi orang-orang yang mampu menepati janji. Engkau ya Allah Maha Kuasa untuk mengubah rezim yang tidak amanah menjadi rezim yang sangat jujur, amanah, transparan, dan betul-betul sesuai dengan hati nurani dirinya, termasuk harapan hati nurani seluruh masyarakat dan bangsanya. Mungkin juga ada manusia yang berpikir, yang mengeluarkan produk fikirnya. Wahai Allah, semesta ini Engkau bisa menciptakan tanpa bantuan makhluk manapun juga. Apalagi hanya sekadar mensejahterakan masyarakat dan bangsa. Menghapus utang demi utangnya. Engkau Maha Kuasa mendatangkan dinar, dirham tanpa harus dicetak lewat percetakan yang resmi. Sehingga kami bisa terbebas dari utang piutang. Mungkin juga ada orang yang berpikir, ya Allah, kami menyerahkan saja segala urusan kami kepada Engkau. Engkau Maha Kuasa. Para pendengar, para guru, sahabatku, dimanapun berada.
Ketika manusia berpikirnya seperti itu, sedangkan yang ia targetkan adalah ingin mendapatkan predikat sebagai orang yang tawakal atau al-mutawakkul, maka ketika kita menengok satu di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata tawakal itu bukan berserah diri total tanpa usaha. Bukan semata-mata menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada hak-hak yang mesti diyakini, dijalani, dipertanggungjawabkan secara benar dan jelas ada hasil kinerjanya, baik itu secara fisik, demikian juga secara non-fisik. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqut thayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Demikian satu di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, yang setiap pembicaraan dan perbuatan Rasul selalu dikawal oleh wahyu, artinya pasti benarnya. Apabila manusia itu betul-betul tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka bukti ketawakalan manusia itu akan lir ibarat atau seperti atau dimisalkan bagaikan seekor burung. Apabila memang betul manusia itu tawakalnya kepada Allah dengan cara yang benar. Bagaimana karakter burung? Taghdu khimasan. Ia pergi dari sangkarnya, dari sarangnya dalam keadaan perut keroncongan. Wa taruhu bitanan, dan ketika kembali ke sarangnya dalam keadaan perut buncit. Para pendengar yang Allah muliakan, dari hadis ini memberi dasar pemahaman bagi kita semuanya, umat manusia yang sudah diberi potensi akal sehat untuk dijadikan alat berpikir. Kita melihat dari sosok atau seekor burung keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut buncit, dalam keadaan perut keroncongan, begitu pulang dalam keadaan perut buncit. Ini menggambarkan bahwa untuk menjadikan perut burung itu menjadi buncit, maka ia harus keluar dari sangkarnya, dalam arti berikhtiar, berusaha. Ia hinggap di pohon, ia hinggap di ladang, ia hinggap di sawah. Ada kalanya burung itu hinggap di pekarangan atau di pelataran atau di halaman rumah seseorang. Kemudian ia mencari sesuatu. Dalam bahasa Sunda, ngorehan. Ngorehan konsumsi, ngorehan tuangan, ngorehan leuteun, sarang lian-liana. Maka sangat mudah sekali untuk memahami bagaimana manusia disebut sebagai orang yang tawakal yang sejati, tawakal yang sesungguhnya, maka ada unsur yang harus melekat dengan manusia itu sendiri, bukan semata-mata hanya menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ia pun harus berikhtiar, berusaha ataupun kasab. Tanpa kasab, sesungguhnya manusia sudah mendustakan akan potensi dirinya masing-masing. Bukankah manusia itu terdiri dari dua unsur? Ada unsur jiwa immateri, ada unsur jiwa yang sifatnya material. Ada unsur fisik dan ada unsur non-fisik. Unsur fisik konsumsinya adalah makanan, minuman, busana, kendaraan, rumah, pasangan, dan sejenisnya. Unsur non-fisiknya, manusia harus sadar bahwa dirinya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dirinya diberi bekal Al-Qur'an Al-Karim, bahwa dirinya diberi bekal rujukan bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tuturan-tuturannya sebagai panduan hidup umat manusia. Maka konsumsi batiniah, konsumsi imaterinya adalah dengan cara menerima dengan sepenuh keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, agamanya sebagai Muslim, atau sistem hidupnya berada pada sistem Islam,
Termasuk ia juga harus mampu mengimplementasikan dalam bentuk pengabdian yang tidak semata-mata hanya target fisik, seperti hanya kita makan ingin kenyang. Ada yang dimakan, ada yang diminum. Tetapi ketika manusia sholat, ketika manusia berbusana islami menutup aurat, apalagi pada saat tampil di ranah publik, ketika ia harus mengeluarkan hartanya dari hasil yang halal atas nama zakat atau untuk infak, untuk sedekah, untuk wakaf, hibah, wasiat, nazar, membayar kifarat, fidyah, dan sumbangan-sumbangan halal dalam bentuk yang lainnya, ia juga harus bersaum menjaga diri dari perkara yang haram, termasuk saum normatif sebulan penuh lamanya, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan intim dengan pasangan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, seperti halnya yang kita jalani pada Ramadan 1441 Hijriah atau sebelumnya, termasuk yang akan datang jika kita masih diberi umur untuk masuk pada Ramadan berikutnya. Kita juga beribadat haji, ada kegiatan fisiknya, kegiatan umroh ada kegiatan fisiknya, menikah ada kegiatan fisiknya, amar ma'ruf nahi mungkar ada kegiatan fisiknya, akan tetapi target, nawaitu, dan tata caranya harus mampu mengikutkan pada apa yang ditargetkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan walaupun Allahu Rabbul Alamin tidak menampakkan dirinya, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun secara khusus kita semuanya tidak pernah menjumpai beliau, akan tetapi semua manusia tanpa kecuali diberi potensi yang sama untuk mampu beriman kepada Allah dan Rasulnya beserta apa yang diucapkan baik itu oleh Allah, demikian juga oleh Rasulnya. Nah, konsep tawakal itu artinya memadukan antara usaha batiniyah dan usaha zahiriyah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Allah dan diimplementasikan oleh Rasulullah. Bisa saya ulang kalimatnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dinamakan tawakal. Dan bukan pula tawakal itu memisahkan antara usaha dengan doa, atau mengkapling. Satu waktu ia berusaha, tapi pada waktu yang lain ia hanya sekedar berdoa tanpa usaha. Ternyata konsep tawakal itu tidak demikian, tetapi konsep tawakal itu adalah paket. Di satu sisi ia sholat, tapi ia juga harus karena Allah sholatnya. Di satu sisi ia makan, tetapi makanannya harus halal, bergizi, mengawali dengan bismillah paling tidak, mengakhiri dengan alhamdulillah. Setelah itu atau setelah makan dan minum, mau dipakai apa tenaga ini, energi ini? Para pendengar, para guru yang Allah muliakan, demikian juga ketika kita berbicara ikhlas. Ikhlas itu kadang waktu kita mengatakan tanpa pamrih. Ikhlas itu artinya tanpa pertimbangan. Ikhlas itu artinya tanpa perhitungan. Mungkin ada yang mengatakan boleh kalau memang demikian adanya. Atau juga ikhlas itu tidak pernah mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan, dan seterusnya. Para pendengar yang Allah muliakan, ada yang menjadikan dasar bahwa berbicara ikhlas itu adalah surah Al-Ikhlas atau surah Kulhu. Kulhu wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata ayat tersebut menjadi satu titik tekan, titik fokus untuk mengatakan kepada diri kita, ketika kita ingin menjadi orang yang ikhlas, itu bukan berarti tidak boleh menyebut apa yang pernah kita lakukan. Akan tetapi yang dinamakan ikhlas, kalau kita mengambil pesan moral dan inspirasi, ilham dari
surah Al-Ikhlas itu bahwa apa yang kita lakukan itu harus murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Harus murni hanya karena Allah Rabbul Alamin. Bukan karena apapun juga. Urusan orang mengetahui, pernah mendengar atau diberitahu terlebih dahulu bahwa ini dari saya, itu dari si Anu, dengan menyebutkan orang, selama targetnya hanya untuk ibadah kepada Allah Rabbul Alamin, maka tidak pernah akan menghilangi keikhlasan dan nilai keikhlasan orang itu sendiri. Akan tetapi ketika manusia melakukan satu karya atau menunjukkan satu produk inovasi semata-mata ingin diapresiasi oleh manusia, lupa apresiasi yang maha besar dari Allah Rabbul Alamin, itulah gambaran orang yang belum ikhlas di hadapan Allah Rabbul Alamin. Pertanyaan sederhana, apakah boleh manusia ingin mendapatkan jawaban dari manusia, respon dari manusia? Ya boleh-boleh saja. Kenapa tidak? Akan tetapi ketika manusia menyadari akan konsep dan format dirinya, yang pertama, ketika ia mendapatkan sesuatu sejatinya bersyukur. Apalagi sesuatu itu benar adanya, baik adanya, manfaat adanya, berbobot adanya. Ketika ia mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan, sejatinya ia bersabar. Tidak terkecuali ketika kita menampilkan produk di hadapan manusia. Ada kalanya orang mengapresiasi dengan apa yang kita harapkan, ada kalanya orang tidak mengapresiasi, artinya tidak cocok dengan apa yang kita harapkan. Sama seperti kita ketika melihat karya orang lain. Ada kalanya kita mengapresiasi dengan baik, ada kalanya kita tidak mengapresiasinya. Istilah Sunda, tenuhun-nuhun acan, telemek tenyarek, tidak ada respon apapun juga, diam 1000 bahasa. Ketika kita kembali kepada konsep diri yang harus ikhlas kepada Allah Rabbul Alamin, murni hanya untuk Allah Rabbul Alamin, sebetulnya tidak perlu bingung dan tidak perlu gamang, tidak perlu ragu. Apa yang kita lakukan? Ya Allah, aku sholat. Ya Allah, aku menulis. Ya Allah, aku bekerja. Ya Allah, aku berjihad. Ya Allah, aku bebersih. Ya Allah, aku melayani pasangan. Ya Allah, aku mencintai orang. Ya Allah, aku taat kepada seseorang. Tiada lain kecuali hanya dalam rangka taat kepada Engkau ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jika demikian, insya Allah kita termasuk kategori orang yang ikhlas. Para pendengar, para guru yang Allah muliakan, demikian barangkali hanya sekedar untuk menginspirasi diri saya, juga untuk menginspirasi kita semuanya, bahwa untuk menjadikan diri sebagai orang yang tawakal dan ikhlas di hadapan Allahu Rabbul Alamin, jika boleh saya mengambil benang merahnya, apa yang telah Allahu Rabbul Alamin firmankan dalam Al-Quran, dan apa yang telah Rasul sabdakan dalam hadis-hadisnya, kita sudah diberi peluang, fasilitas untuk mengetahui, memahami, mengimani, mengamalkan, dan mendakwahkannya. Setelah itu kita langsung bergerak. Ya Allah, aku akan pergi menuju Allah, menuju Engkau dengan cara berkinerja dengan baik, berpolitik dengan baik, berbirokrasi dengan baik, beribadah apa adanya, akan ramah terhadap lingkungan, memberlakukan hukum Engkau dan hukum Rasulullah pada setiap gerak laku kehidupan. Setelah itu kita memulai meneruskan, menjaga, memelihara, bahkan mengoreksi hal-hal yang belum beres. Maka saya berpikiran dan berkesimpulan, itulah yang dinamakan manusia yang bertawakal, dan itulah pula manusia yang ikhlas di hadapan Allahur Rabbul Alamin. Barakallahu li wa lakum, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, 'alallahi tawakkalna wa ilallahil masir. Taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma taqabbal ya karim. Mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.